bicarakan. Yang penting rapat paripurna pada hari ini sudah bisa kita akhiri. Hal-hal yang teknis nanti suruh. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Pak Rizal. Artinya dengan masukan dari Bapak semua hal yang berkembang, tentu rapat paripurna hari ini mungkin sudah dapat kita akhiri. Mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim tepat jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Rapat paripurna DPRD Kota Solo hari ini Senin tanggal 16 Maret 2020 ditutup secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ajay Channel nih Pak Wabub, mau nanyakan tentang masalah corona ini Pak Wabub. Apa tanggapan pemerintah Kabupaten Solo dengan wabah virus corona ini? Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemda Kabupaten Solo sudah menyikapi persoalan corona atau COVID-19 ini dengan sangat serius. Rapat-rapat mengambil kebijakan, keputusan sudah diadakan siang dan malam. Kebijakan sudah diambil, antara lain yaitu mengadakan penyemprotan di tempat-tempat terbuka. Kemudian memberi arahan menyebarkan kepada seluruh masyarakat terhadap waspada corona. Kita waspada tetapi juga tidak takut berlebihan. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dilindungi. Kemudian menstop atau menghentikan atau menunda kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak terhadap kegiatan ulang tahun Kabupaten Solo. Ada beberapa kegiatan itu ditunda atau dibatalkan sama sekali. Terus apakah ada tindakan dari pemerintah Kabupaten Solo untuk meliburkan seperti yang 14 hari ini? Untuk meliburkan itu menunggu hasil rapat koordinasi Bupati bersama seluruh kepala daerah kabupaten kota bersama Bapak Gubernur pada hari ini. Nanti sore kita sudah dapat kesimpulannya, akan disampaikan nanti secara menyeluruh kepada baik pada media maupun kepada masyarakat. Oke Pak Wabub, ada pesan-pesan yang bisa disampaikan ke masyarakat untuk masalah corona? Kita sampaikan kepada masyarakat yang pertama bahwa virus corona atau COVID-19 sedang melanda dunia, bukan di tempat kita saja. Kita adalah negara yang ke-52 dinyatakan ada indikasi corona di Indonesia. Itu sebagai orang beragama, sebagai kaum muslimin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terpapar oleh virus tersebut. Yang kedua, sebagai umat Rasulullah SAW, kita wajib berikhtiar menghindari, mencegah terhadap terkenanya oleh virus corona ini dengan menghindari atau mengurangi atau tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman, menghindari kerumunan orang banyak karena dia mudah. Kalau tidak terlalu penting, maka setelah bekerja segera tinggal di tempat atau di rumah kita masing-masing. Tapi dengan catatan jangan tegang, jangan juga takut, karena kita punya Allah, kita ada yang melindungi kita. Tetapi kita wajib berusaha dan berikhtiar. Jadi tetap tenang dan tidak terlalu panik dengan situasi tidak terlalu panik, tetapi harus waspada dan kita berikhtiar. percaya, kita bisa Allah ya Pak Wabub. Terima kasih Pak Wabub. Terima kasih. Dari Bang Ajay Channel Pak Ketua, mau nanyain tentang virus corona ini Pak Ketua DPRD Kabupaten Solo. Gimana tanggapan Ketua DPRD tentang virus corona yang ada di Kabupaten Solo? Baik, terima kasih Bang Ajay Channel. Artinya hari ini kita setelah melaksanakan rapat-rapat paripurna ya, persoalan COVID-19 atau virus corona yang kita ketahui secara bersama hari ini tentu menjadi tugas dan tanggung jawab kita secara bersama. Pemerintah daerah, artinya kepala daerah
bersama dengan DPRD. Untuk itu kita yakin hari ini kita bekerja sama semuanya bagaimana pertama mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya kita secara bersama bekerja maksimal dan melakukan tindakan-tindakan yang representatif mulai melalui dinas terkait. Untuk itu saya minta juga kepada kita semua, artinya bagaimana kita mencegah dari penyebaran terhadap virus ini, dan ini menjadi betul wabah secara nasional. Dan kita yakin kita bersama hari ini, pemerintah daerah, eksekutif, legislatif bersama-sama. Saya John Firman Pandu mengajak kita semua masyarakat Kabupaten Solok untuk mencegah karena lebih baik daripada mengobati. Artinya ini sesuatu yang berbahaya. Tentu kita juga yang harus mensiasati segala sesuatunya. Terima kasih Bang Ajay Channel untuk siarnya, dan artinya siar melalui channel YouTube-nya mudah-mudahan maksimal dan terbagi ke seluruh masyarakat Kabupaten Solok khususnya dan pada umumnya Sumatera Barat. Dan untuk itu saya rasa ini adalah bagian dari Indonesia, bahwa ini adalah tugas kita bersama bagaimana pencegahan terhadap virus corona itu sendiri. Ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat gimana untuk corona ini? Baik, dari Pak Ketua? Pesan khusus dari saya pribadi, khusus DPD Kabupaten Solok, meminta masyarakat tetap semangat, tetap berjuang, tetapi bagaimana mengantisipasi segala sesuatunya, yaitu dengan tidak bersentuhan, artinya dengan menjaga kebersihan, mencuci tangan, tidak banyak melakukan kegiatan yang berkelompok secara besar, artinya kegiatan yang tidak perlu keluar rumah lebih baik kita lakukan di dalam rumah, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan kita, kesehatan kita tentu kita yang jaga. Oke, terima kasih Pak Ketua. Guys, bersama balik bersama Bang Ajay guys. Kali ini Bang Ajay lagi berada di kantor DPRD Kabupaten Solok guys, di mana hari ini rapat pembahasan rapat paripurna guys, di mana pembahasan tentang corona. Di mana keseruan dari video ini, tetap pantengin channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Yang Bang Poni, politisi dari daerah timur Kabupaten Solok, dari faksi Partai PAN ya Bang. Bang mau nanya ini Bang, gimana tanggapan Bang Poni Monir Tanjung tentang virus corona yang lagi booming atau lagi viral sekarang ini Bang? Ya, terima kasih Bang Ajay. Memang tadi di rapat paripurna sudah sampaikan bahwa sekarang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam oleh pemerintah pusat, yaitu COVID-19 atau yang biasa kita kenal corona ini. Untuk itu, jadi kami sampaikan ke pemerintah daerah Kabupaten Solok ada beberapa hal. Yang pertama, tentu tindak lanjut mengenai pandemi ini. Pandemi ini artinya dia sudah menyebar ke seluruh wilayah. Untuk itu, pemerintah daerah kita dorong untuk memantau pergerakan orang yang datang dari luar negeri, terutama dari Kuala Lumpur dan Singapura, karena secara penerbangan wilayah kita ini dilalui oleh daerah tersebut, yaitu dari Kuala Lumpur dan di Singapura. Artinya memantau masyarakat yang masuk ke Kabupaten Solok, yaitu tentang virus ini. Kemudian yang kedua, tentu kita minta kepada pemerintah daerah untuk penyediaan sarana dan prasarana seperti terutama di lingkungan-lingkungan pemerintah daerah yang menyangkut dengan orang berkumpul ramai, seperti di kantor-kantor pemerintah daerah, di rumah sakit, untuk menyediakan hand sanitizer dan juga menyediakan sabun cuci tangan, karena ini penting. Kemudian yang ketiga, tentu dengan keadaan seperti ini kepada masyarakat Kabupaten Solok terutama, kita menghimbau pertama untuk menghindari berkumpul-kumpul di tempat ramai. Bukan berarti kita takut, tapi kita hindari. Kemudian yang kedua, kita coba untuk kembali hidup dengan sesuai dengan anjuran bersih, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan syariat, terutama mengenai cuci tangan, kemudian muka, makanan, kemudian mengenai darah. Kemudian pada dinas kesehatan terutama untuk memantau masyarakat yang memang mengarah kepada tanda-tanda corona, seperti
dalam waktu seminggu panasnya sudah meningkat, tinggi panasnya. Kemudian mesinnya, kerongkongannya, saya sebagai orang kesehatan tentu agak sedikit memahami tentang itu. Itu kami minta terutama leading sektornya Dinas Kesehatan, kemudian juga BPBD, kemudian juga Dinas Sosial untuk memantau pergerakan dan melihat kondisi-kondisi terutama di puskesmas rawatan dan juga di RSUD kita. Mungkin itu tanggapan kami, Bang Ajay. Ya, berarti dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solo tidak berdiam diri, sudah menyampaikan semuanya ini ya. Ya, tadi di DPRD sudah sampaikan melalui himbauan-himbauan ini tentu kami di DPRD tentu mengharapkan juga kepada masyarakat menjaga itu kan lebih baik daripada mengobati. Bukan berarti kita takut dengan virus itu, tetapi menjaga ini penting supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Virus corona ini seperti di kesehatan, masa inkubasinya, masa menyebarnya ini sebagai pendalaman berbagi ilmu saja 14 hari. Jadi pantauan orang yang dianggap suspek atau diduga terjangkit corona itu dia 14 hari sudah positif. Tadi pagi kami dapat informasi bahwa ada penerbangan dari Kuala Lumpur tadi pagi di Bandara BIM diduga sudah suspek yang masuk ke Kota Padang. Nah, untuk itu perkembangan ini kan perlu update setiap saat. Tidak semerta-merta fokusnya minggu yang lalu. Tadi pagi saja di Bandara Internasional Minangkabau mungkin bisa dicek itu sudah terpantau penerbangan dari Kuala Lumpur yang sudah diisolasi dari pagi di Bandara Internasional. Jadi hari ini, hari Senin 16 Maret 2020, kita terutama kami di Komisi Partai Nasional mendorong pemerintah untuk melakukan hal-hal yang cepat tanggap tentang kejadian. Kita menyebutnya bolehlah kejadian luar biasa karena nasional sudah menyebut itu bencana nasional non alam. Mungkin demikian banyak alam ya. Ya, berarti terhitung darurat juga berarti itu. Darurat ya. Oke, terima kasih Bang Tony, politisi Kabupaten Solo. Guys, bersama balik bersama Bang Ajay guys. Kali ini Bang Ajay lagi berada di kantor DPRD Kabupaten Solo guys, di mana hari ini rapat pembahasan rapat paripurna guys, di mana pembahasan tentang corona. Di mana keseruan dari video ini, tetap pantengin channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Diperhatikan juga oleh pemerintah daerah dan masyarakat bahwa sampai hari ini berbicara tentang virus corona yang hari ini sudah berganti nama lagi dengan COVID-19. Sebagai masyarakat awam tentu tidak mengerti sama sekali. Itu yang harus menjelaskan ini tentu pemerintah daerah, anggota DPRD. Yang pasti hari ini persoalan COVID-19 ini sudah menjadi momok di tengah-tengah masyarakat. Apakah mereka itu intelektual, masyarakat awam, masyarakat perkotaan, masyarakat di kampung, dengan adanya siaran-siaran televisi, ini sudah menjadi momok ketakutan bagi masyarakat. Maka dari itu harapan kita terhadap ini virus yang berkembang, yang hari ini menjadi momok di tengah masyarakat, oleh pemerintah daerah tentu cepat mengambil sikap untuk melakukan kewaspadaan terhadap masyarakat terhadap menyebar dan berjangkitnya virus ini dan berkembang kemana-mana. Tentu pemerintah daerah juga kita harapkan bisa ketika nanti toh Malang tidak dapat ditulak, Muju tidak bisa diraih, Malang ada masyarakat Kabupaten Solo yang mungkin terindikasi dapat sebaran ini, tentu pemerintah daerah secara cepat dan mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk bagaimana masyarakat ini, kemana masyarakat ini mau mengadu atau dirawat, atau pemerintah daerah harus menyediakan tempat untuk itu. Kalau kita dengar sekarang, kepala daerah mungkin sedang ada rapat dengan gubernur untuk menyikapi persoalan ini. Oke, selain dari politisi, Bang Buya kan terkenal dengan sebagai seorang ustadz, Bang Buya. Di mana pesan Bang Buya atau ada pesan untuk ke masyarakat yang
menurut mungkin dari versi agama atau apa, Bang? Ya, kalau di segi agama kita punya keyakinan kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa mati. Kemudian dari segi porsi agama, nasib, kematian, kehidupan, kesenangan, kesusahan itu sudah ada aturannya dari segi agama. Tapi yang paling tidak bagi masyarakat tidak hanya berhenti sampai di sana. Mereka harus melakukan ikhtiar yang maksimal ketika ada berita-berita, ketika ada isu-isu yang hari ini tren, tentu masyarakat tidak boleh diam tentang persoalan ini. Karena bagaimanapun kalau kita menerjemahkan agama secara sempit, tentu kita tentu akan berdiam diri, akan berpangku tangan, kemudian tidak acuh dengan persoalan ini. Yang pada akhirnya, kalau tidak ada ikhtiar kita, usaha kita untuk meredam ini penyakit, kalau segi agama kita bisa tetapkan bahwa corona ini hanya salah satu bagian saja dari bala tentara Allah yang Allah turunkan untuk menguji kita manusia. Itu secara agama kita yakini. Dan kita harus berupaya untuk mengantisipasi itu. Jadi bukan sesuatu yang harus ditakuti atau ini tetap waspada gitu, Bang Biaya. Waspada dan lakukan langkah-langkah apa yang disarankan oleh pemerintah. Pas betul. Jadi kita menyerahkan kepada ahlinya. Ketika penyakit ini ada, memang yang ahlinya, ada orang yang menentukan, dokter sudah bicara, kemudian pemuka-pemuka sudah bicara, kita harus dengar. Oke, terima kasih Bang. Politisi Gerindra Bang Hafni Aspis dari Selatan. Bang, mau nanya nih Bang, gimana tanggapan Abang sebagai anggota Dewan tentang virus corona ini Bang? Baik, makasih. Yang pertama bahwa ini adalah persoalan internasional, kemudian menjadi persoalan nasional, dan kita perkecil lagi, tidak tertutup kemungkinan ini akan menjadi persoalan nasional. Saya kira perlakuannya harus by design. Pemerintah daerah harus melakukan upaya-upaya by design dengan pola-pola sistematis. Artinya bukan hanya persoalan himbauan dan segala macamnya, tapi tentu lebih substantif pada persoalan-persoalan teknis. Kita misalkan ketika ada himbauan itu harus dibarengi dengan kegiatan-kegiatan langsung ke pusat-pusat keramaian. Kita misalkan seperti ini, ketika ada informasi tentang virus corona ini, tentu perlu pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini, semisal puskesmas, mendatangi sekolah-sekolah, kemudian menyampaikan informasi-informasi ini, baik perlakuan terhadap pencegahan maupun perlakuan terhadap pola-pola pengobatan. Saya kira itu yang paling pas. Kemudian DPRD tentu saja akan terus melakukan tugas-tugas pengawasannya terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya terhadap penanganan virus corona. Karena ini adalah endemi nasional, endemi Kabupaten Solo, yang tentu butuh keseriusan secara bersama. Bukan hanya pihak eksekutif, legislatif juga punya peranan dalam hal-hal pengawasan. Saya kira seperti itu. Jadi pesan untuk masyarakat Kabupaten Solo ya dari Pak Dewan? Saya kira bahwa kita waspada itu penting, tetapi panik jangan, karena sesungguhnya persoalan virus corona ini tentu saja ketika kita dalam situasi tenang menghadapi, tentu kita akan bisa mempelajari pola-pola penanganan virus corona ini, baik pola penyebarannya maupun pola penanganannya. Kemudian tentu upaya-upaya dari masyarakat, kita berharap tetap tenang, pemerintah pasti akan memberikan yang terbaik, informasi-informasi terbaik, termasuk untuk tidak menutup-nutupi informasi, wajib disampaikan kepada masyarakat dengan cara-cara pemerintah. Saya kira seperti itu. Jadi pemerintah harus transparan dengan masalah harus ini. Transparan dengan persoalan-persoalan virus corona ini. Oke, terima kasih Bang Hafni Aspis. Salam Indonesia Raya. Mantap. Pak Dewan, dari politisi Partai Golkar Pak Dewan, gimana tanggapan Pak Dewan tentang corona ini di Kabupaten Solo? Baik, masalah corona ini kan sudah jadi momok, suatu masalah tidak di Indonesia saja, bahkan di luar negeri juga sudah ada himbauan dari WHO langsung. Nah, artinya kita di Kabupaten Solo harus benar-benar serius menanggapi ini. Karena orang di Kabupaten Solo juga ada yang dari luar negeri yang pulang, itu Pemda secara harus serius menanggapi, artinya supaya jangan wabahnya ini menjangkit di Kabupaten Solo. Kami berharap dari fraksi Golkar itu Pemda secara keseluruhan, segala stakeholder yang ada di Kabupaten Solo harus betul-betul serius menanggapi
ini dan memberikan semacam pengertian kepada masyarakat supaya tidak ada masyarakat yang menjadi ketakutan, kecemasan tentang masalah virus COVID-19 ini di Kabupaten Solo. Nah, untuk itu saya berharap khusus dari fraksi Golkar, Pemda betul-betul serius untuk menanggapi COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Berarti dari Dewan Perwakilan Rakyat tidak cukup diam saja, tetap bergerak untuk mengantisipasi virus corona ini berarti ya, dengan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Solo. Iya. Terima kasih Pak Dewan. Iya, sama. Bisa dibacain nama lengkapnya Pak? Nama Yang saya Ol Zaheri dari fraksi Golkar DPRD Kabupaten Solo. Oke guys, inilah Pak Ol Zaheri dari fraksi Partai Golkar, dari politisi dari Timur, Subang Landuo guys ya. Oke guys, sekarang saya bersama Bang Ahmad Purnama, politisi PAN dari Utara Kabupaten Solo guys. Selamat siang Bang. Mau nanya ini Bang, gimana tanggapan Bang Ahmad Purnama tentang virus corona yang lagi mewabah ini sekarang Bang? Terhadap virus corona yang berkembang pada saat ini, kita melihat dari situasi yang ada, sebaiknya kita juga ikut berhati-hati dalam kehidupan kita ini, terutama kita yang ada di daerah Kabupaten Solo, kemudian Solo Utara, karena ini sudah wabah secara nasional dan internasional. Sebaiknya masyarakat juga waspada terhadap kumpul secara beramai-ramai, kemudian orang-orang terdeteksi sudah positif corona ini. Jadi pesan-pesan Abang ke masyarakat apa Bang? Untuk sementara kepada masyarakat, kita menjauhi terlebih dahulu kumpul-kumpul bersama secara massal, kemudian kita menjaga keseimbangan kesehatan tubuh kita sehingga tidak gampang untuk terinfeksi dari virus corona ini. Oke Bang, terima kasih Bang. Ibu Vivi Wistiarayu guys dari Partai Golkar. Bu, mau nanya Bu, tanggapan Ibu tentang virus corona yang lagi mewabahnya apa Bu? Mungkin sedikit masukan aja buat masyarakat, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan sering-sering keluar rumah, mengurangi aktivitas yang tidak perlu, memakai masker, memakai hand sanitizer, dan selalu berdoa kepada Allah semoga wabah ini cepat selesai. Jadi kita tetap tenang ya Bu, ya, tidak perlu ditakuti terlalu berlebihan ya Bu Vivi ya. Ya nggak usah terlalu panik karena pemerintah sudah merencanakan untuk penanganannya yang terbaik bagi masyarakat. Oke Bu, terima kasih Bu. Selamat siang Bu Dian Anggreni dari Bang Ajay Channel nih Bu Dian Anggreni. Mau nanyakan gimana tanggapan Ibu Dewan tentang virus corona yang lagi marak sekarang ini Bu? Ya, kita berharap kepada masyarakat agar tetap tetap menjaga kebersihan dan menghindari keramaian. Pemerintah sedang berusaha untuk mengatasi agar virus ini tidak terjangkit, tidak terpapar untuk daerah Kabupaten Solo, tetap untuk memakai sanitizer, kemudian masyarakat cuci tangan, hindari aktivitas bersalam-salaman dan hindari aktivitas berkumpul secara banyak gitu Bu ya. Mungkin itu saja pesan dan kepada masyarakat agar bisa menyikapi hal ini dengan positif dan tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan Atau kepanikan gitu Bu ya. Oke, terima kasih Bu Dian Anggreni dari Partai Demokrat dari Utara Kabupaten Solo. Guys, itulah perjalanan kita kali ini, di mana kita dapat mewawancarai berapa dari wakil bupati, ketua DPRD sampai anggota DPRD tentang virus corona ini guys. Dan saya sangat beruntung duduk di kursi dewan guys. Ini mantan jadi anggota dewan yang sudah bubar guys, saya anggota dewan. Kalau seandainya Anda suka dengan video ini, kalau Anda bisa share ke media sosialnya. Dan jangan lupa like, komen,
subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Ciao.